PBI kuatkan komitmen pelestarian kebaya Nusantara di puncak HKN 2026 yang berpusat di Undiknas Denpasar. Kebaya bukan sekedar busana, ia adalah selai kain yang menyimpan ingatan, merawat identitas sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan generasi hari ini dengan akar budaya leluhur. Semangat itulah yang dihidupkan Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI) dalam peringatan Hari Kebaya Nasional HKN 2026 yang dipusatkan di Auditorium Dwi Tunggal Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Denpasar atau Undiknas University, Jumat 24 Juli 2026. Mengusung tema Generasi Berbudaya dan Berdaya Melestarikan Kebaya Nusantara melalui edukasi anak bangsa, peringatan HKN tahun ini disinergikan dengan Hari Anak Nasional HAN yang diperingati sehari sebelumnya pada 23 Juli 2026. Komitmen pelestarian kebaya dikukuhkan dalam puncak peringatan HKN yang diselenggarakan PBI di Undiknas Denpasar. Bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), juga Bagus Undiknas Denpasar serta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 8 Bali dan Nusa Tenggara Barat, PBI membawa perayaan kebaya keluar dari ruang seremonial. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari organisasi kemahasiswaan lainnya seperti UKM IC Undiknas, UKM Mapala Undiknas, dan KBMHD Undiknas. Kebaya pun ditempatkan sebagai bagian dari gerakan kebudayaan yang hidup, tumbuh, dan diwariskan melalui pendidikan kepada generasi penerus. Kegiatan ini juga semakin semarak dengan kehadiran jajaran Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI) dari berbagai daerah di Indonesia. Hadir perwakilan PBI Bogor, Ibu Sitawati Ken Utami, PBI Tangerang Raya, Ibu Artati Yudiwati, PBI Pekalongan, Ibu Munafah, PBI Yogyakarta, Ibu Tinuk, PBI Gerobogan, yang pada kesempatan tersebut diwakili Sekretaris 2 Cabang Gerobogan, Ibu Dr. Randa Maria Goreti Sutriasi, MPD, PBI Sumatera Utara, Ibu Syafitra, serta PBI Sukabumi, Ibu Reviwe Andriani. Dari Bali turut hadir Ibu Dr. Ana Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorde SH MMMH. Acara tersebut juga dihadiri Ketua Umum PBI Rahmi Hidayati serta Dewan Penasihat PBI Pusat Ibu Miranti Serad Kinanjar. Kehadiran para tokoh dan perwakilan PBI dari berbagai wilayah menjadi momentum untuk mempererat jejaring gerakan kebaya di tingkat nasional, sekaligus mendorong kebaya agar semakin dikenal, dicintai, dan dilestarikan oleh generasi muda sebagai bagian penting dari jati diri dan kekayaan budaya bangsa. Lebih dari sekedar perayaan, rangkaian kegiatan tahun ini menjadi langkah awal yang strategis untuk mendorong kebaya Karangasem diusulkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB di tingkat nasional hingga kelak diperjuangkan menuju pengakuan UNESCO. Dengan kemasan yang segar dan dekat dengan dunia anak muda, kegiatan tersebut tetap berpijak pada akar tradisi. Kebudayaan dirayakan dengan cara yang lebih cair, kolaboratif, sekaligus menyentuh persoalan nyata di sekitar masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan riding santai menyusuri kawasan heritage Kota Denpasar bersama komunitas Vespa Udayana. Dari jalanan kota, semangat pelestarian kemudian berlanjut ke tepian air melalui aksi lingkungan berupa penuangan cairan ekoenzim di Tukat Korea atau Tukat Badung. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Mapala Undiknas itu menjadi pengingat bahwa merawat budaya tidak dapat dipisahkan dari merawat ruang hidup. Sungai, laut, dan lingkungan adalah bagian dari warisan yang juga harus dijaga agar tetap dapat dinikmati generasi mendatang. Di lokasi yang sama, rangkaian kegiatan dirangkai dengan pelantikan pengurus DPD Peduli Wisata Budaya Indonesia PWB Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan perayaan hari ulang tahun ke-13 Komunitas Anak Bangsa. Momen tersebut menjadi penanda kebersamaan sekaligus memperkuat semangat kolaborasi dalam merawat kebudayaan, membangun kepedulian sosial, dan mendorong generasi muda untuk terus mengambil peran dalam menjaga warisan budaya bangsa.
Ketua PBI Provinsi Bali Dr. Gumtini Gorde menegaskan bahwa konsep utama yang selalu diusung organisasinya adalah sinergi Pangpadapayu, yakni menghadirkan sebanyak mungkin manfaat melalui satu rangkaian kegiatan. Menurutnya, peringatan Hari Kebaya Nasional sengaja dipadukan dengan Hari Anak Nasional agar setiap aktivitas memiliki dampak yang lebih luas. Mulai dari aksi menjaga lingkungan, pelestarian budaya, hingga edukasi kepada generasi muda dilakukan dalam satu kesatuan gerakan. Ia menambahkan salah satu misi besar perempuan berkebaya Indonesia adalah menjadikan kebaya sebagai pakaian sehari-hari perempuan Indonesia, bukan hanya digunakan saat upacara adat atau acara resmi. Menurutnya, kebaya merupakan identitas bangsa yang harus terus diwariskan kepada generasi penerus. Karena itu, pemilihan kampus sebagai lokasi kegiatan menjadi bagian dari strategi memperkenalkan budaya kepada kalangan akademisi dan mahasiswa, sekaligus menyinergikan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dengan upaya pelestarian budaya. Kegiatan hari ini bertepatan dengan Hari Kebaya Nasional dan kami sinkronkan kemarin tanggal 23 Juli Hari Anak Nasional. Jadi konsep kami yang selalu kami kedepankan adalah sinergi Pangpadapayu. Jadi setiap kali kami berkegiatan banyak hal yang harus kami bisa lakukan dan kegiatan-kegiatan yang berdampak, itu yang poinnya. Tadi pagi kami setelah dilantik sebagai Ketua Peduli Wisata Budaya Indonesia Provinsi Bali, kami sudah melakukan bukti kegiatan bahwa salah satu wisata dan budaya dapat dikembangkan. Yang pertama adalah lingkungan. Jadi ketika lingkungan itu bersih, apalagi ini dalam kaitannya dengan aliran air, sungai, laut dan sebagainya, itu adalah hal yang bisa kita kedepankan. Yang kedua, kami selalu bersinergi dengan organisasi yang satu hal yang sama tujuannya adalah bagaimana kita bisa melestarikan budaya dan kita bisa melestarikan budaya untuk warisan generasi kita adalah anak-anak. Maka dari itu kami sinkronkan kegiatan ini agar 1, 2, 3 pulau kami lampaui dalam satu kegiatan. Itulah kehebatan dari perempuan untuk bisa melahirkan banyak hal dalam satu konsep kegiatan. Itu memang tugas dari organisasi salah satu yang mendukung kebaya bisa dicatatkan di UNESCO adalah Perempuan Berkebaya Indonesia. Tugas dari Perempuan Berkebaya Indonesia adalah bagaimana kebaya itu menjadi pakaian sehari-hari perempuan Indonesia dan menjadi identitas dari bangsa kita Indonesia dan menjadi karakter dari perempuan Indonesia untuk bangsa yang kuat. Harapan kami mengadakan kegiatan hari ini adalah pilihan kami adalah di venue-nya di akademik ya, di universitas, di perguruan tinggi, dan kolaborasi kami juga dengan LLDikti. Harapannya adalah bagaimana tadi program Tridharma perguruan tinggi ini dapat sinkron bersinergi untuk bisa mencapai tujuan bahwa sejak dini kita dekatkan hal-hal budaya dari berpakaian. Untuk mencitrakan diri kita adalah ketika bicara kebaya adalah bicara tentang Indonesia. Vice Rector for Human Resources and Finance Undiknas University, Dr. Ana Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorde, SH, MM, MH, CMed, juga menilai kebaya merupakan identitas yang mampu menghadirkan rasa percaya diri sekaligus keanggunan perempuan Indonesia. Namun menurutnya, pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah menjadikan kebaya sebagai bagian dari keseharian masyarakat. Dalam suasana penuh keakraban, ia juga mengapresiasi sosok yang konsisten mengenakan kebaya setiap hari dan berharap kebiasaan tersebut mampu menginspirasi lebih banyak perempuan Indonesia untuk menjadikan kebaya sebagai bagian dari gaya hidup. Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya perhatian terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Jadi kebaya itu adalah identitas kita, menjadikan kita lebih anggun, ya, kita lebih percaya diri. Tapi PR kita adalah kebaya itu tidak hanya untuk menghiasi lemari, tidak hanya dipakai untuk adat saja, tidak hanya dipakai untuk acara-acara resmi. Tapi bagaimana kita kebaya yang kita gunakan, yang kita miliki sebagai identitas
Indonesia bisa kita pakai, kita gunakan sehari-hari. Bagaimana desainer-desainer muda kita bisa mendesain kebaya untuk bisa digunakan keseharian. Dan saya apresiasi kepada kakak saya Ratu Belanda, setiap hari sudah berkebaya ya, dengan berbagai desain, sehingga saya hampir setiap kegiatan dikirimi kebaya ya. Jadi kepada kita juga ada Bapak, Ibu yang memiliki tanggung jawab besar kepada anak-anak Indonesia. Tugas kita bagaimana kita menjamin keamanan, kenyamanan dan bahagiaan anak-anak kita agar dia merasa terlindungi, hak-haknya terpenuhi, dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Anak-anak kita adalah generasi bangsa ini. Dukungan juga datang dari Ketua Umum Perempuan Berkebaya Indonesia PBI, Rahmi Hidayati. Dalam pidatonya, Rahmi Hidayati menilai perkembangan teknologi dan media sosial menjadi peluang besar untuk memperkenalkan kebaya kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Melalui narasi, foto, hingga video, pengetahuan tentang kebaya dapat disebarluaskan dengan cara yang lebih mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan generasi saat ini. Bagi PBI, upaya memperkenalkan kebaya tidak cukup dilakukan melalui seremoni atau peringatan tertentu. Pelestarian budaya harus menyentuh generasi yang akan menjadi pewarisnya. Karena itu, PBI mengembangkan berbagai gerakan seperti Kebaya Goes to School, Kebaya Goes to Campus, Kebaya Goes to Office, hingga Kebaya Goes to the World. Gerakan tersebut menjadi jembatan untuk membawa kebaya lebih dekat dengan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari anak-anak sekolah, mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat internasional. Lebih jauh, Rahmi mengajak generasi muda Indonesia yang memiliki kesempatan bepergian ke luar negeri untuk mengenakan kebaya. Menurutnya, langkah sederhana tersebut dapat menjadi cara efektif memperkenalkan identitas budaya Indonesia di mata dunia. Ia berharap suatu hari nanti, ketika masyarakat dunia melihat seorang perempuan mengenakan kebaya, mereka dapat langsung mengenali bahwa busana tersebut berasal dari Indonesia. Nah, kita baru bisa mempelajari sesuatu setelah kita baca. Dan zaman sekarang gak cuma baca aja, kita nonton videonya juga gitu. Tapi ya zaman dulu itu kalau informasi-informasi cuman kita bisa dapat lewat koran-koran, di TV juga dulu cuma satu, TVRI zaman dahulu kala, dan atau kita dengar di radio aja gitu. Tapi sekarang yang namanya website banyak, kita bisa bikin website dengan biaya yang tidak mahal, kita bisa punya medsos, dan kita bisa berbagi banyak hal di situ gitu. Kita bisa punya Facebook, IG, dan lain-lain, YouTube. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengelola informasi mengenai kebaya ini supaya bisa kita share di medsos-medsos tersebut, dan ketika orang lain membaca mereka langsung paham maksudnya, oh ini toh gitu, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman soal kebaya. Misalnya yang benar-benar banget perlu kita pahami adalah soal pakem kebaya. Seperti apa sih yang disebut kebaya? Ada orang yang saya tahu ya, kalau bahannya apa Mbak Sita yang bolong-bolong itu brokat. Itu disebutnya kebaya walaupun modelnya bukan kebaya. Jadi model kebaya itulah yang perlu kita pahami dulu, pakemnya apa gitu. Jadi secara umum pakemnya kebaya itu bukaannya di depan, berlengan, kiri kanan simetris, dan itu menutup gitu. Itu ada sejarahnya. Saya dapat bacaan sejarahnya itu ada disertasi tesis dari UGM yang menjelaskan soal sejarah kebaya. Nah, dari situlah saya tahu, oh ternyata sejarah kebaya adalah sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, itulah yang pelan-pelan kita share ke seluruh generasi, termasuk generasi muda, supaya mereka tahu ini namanya kebaya, ini bukan. Itu melalui narasi-narasi tadi, termasuk foto-foto dan video yang kita buat. Kita di PBI punya gerakan Kebaya Goes to School, Kebaya Goes to Campus, Kebaya Goes to Office, Kebaya Goes to the World. Karena apa? Kalau kita ngomongin pelestarian budaya itu harus ke generasi muda. Makanya mulai ke anak sekolah
sampai yang udah kerja, goes to office, sampai kalau kita mau memperkenalkan kebaya ke dunia, kalau lagi ibu-ibu di sini, mungkin ini nih adik-adik mahasiswa punya kesempatan ke luar negeri, berkebayalah ketika ke luar negeri. Karena apa? Mereka akan tahu ini pakaiannya Indonesia. Jadi kita pengen tuh kalau misalnya kita ngelihat perempuan pakai baju apa deh Mbak, kalau yang Jepang itu kimono atau baju Korea, kita langsung tahu itu orang Korea. Sekarang gimana caranya supaya ketika kita lagi berkelayapan di dunia, orang langsung tahu itu kebaya dari Indonesia. Itu tugas kita. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Warsito SSID APISD memberikan apresiasi atas inisiatif PBI yang berhasil mempertemukan semangat Hari Kebaya Nasional dengan Hari Anak Nasional dalam satu gerakan edukatif. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi bagian penting dalam memperkuat karakter sekaligus jati diri bangsa melalui pengenalan kebaya kepada anak-anak sejak usia dini. Ia mengingatkan bahwa kebaya Nusantara telah memperoleh pengakuan UNESCO pada akhir 2024. Karena itu, tugas berikutnya adalah memastikan kebaya tetap hidup di tengah masyarakat. Profesor Warsito bahkan mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mempertimbangkan penerapan satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara ASN mengenakan kebaya Nusantara sebagai bagian dari pakaian kerja sehingga kebaya semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tentu kami atas nama Kementerian Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada perempuan berkebaya Indonesia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka memadukan terkait dengan budaya Nusantara, kebaya Nusantara, di mana disatukan dalam bentuk memberikan edukasi kepada anak-anak generasi bangsa. Tentu ini adalah salah satu wujud bagaimana memastikan bahwa ke depan anak-anak Indonesia tetap memiliki identitas jati diri khususnya terkait dengan pakaian nasional, dalam hal ini adalah kebaya Nusantara. Kita semua tentu mengapresiasi inisiatif-inisiatif teman-teman khususnya perempuan berkebaya Indonesia yang menyelenggarakan acara ini, yang ini tentu menjadi bagian kita melestarikan dan memajukan kebudayaan Indonesia. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa kebaya Nusantara ini telah diakui oleh UNESCO melalui United Nations sejak akhir 2024 lalu. Tentu yang terus kita gaungkan, kita lestarikan, dan mari bisa mengajak pada seluruh pemerintah daerah untuk memastikan adanya satu hari dalam satu minggu khususnya bagi ASN untuk kemudian memastikan adanya pakaian budaya Nusantara, dalam ini adalah kebaya Nusantara menjadi bagian seragam keseharian atau tidak tertentu di dalam bekerja. Itu kalau sekalian yang saya hormati, bahwa kebaya Nusantara ini tentu menjadi kebanggaan kita bersama karena menjadi suatu wujud keanggunan, wujud kekuatan jiwa perempuan Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan apresiasi dan selamat kepada perempuan berkebaya Indonesia yang telah menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Kebaya Nasional dan juga sekaligus Hari Anak Nasional. Selamat, mohon maaf. Dukungan terhadap gerakan pelestarian kebaya juga datang dari berbagai pemangku kepentingan. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ahmad Saufi menegaskan bahwa kebaya bukan sekedar pakaian tradisional, melainkan mahakarya budaya yang telah diakui dunia dan menjadi simbol jati diri bangsa Indonesia. Menurutnya, kebaya memancarkan ketangguhan, keanggunan, sekaligus pesona perempuan Indonesia yang harus terus dijaga keberadaannya.
Ia menilai gerakan perempuan Indonesia untuk terus berkebaya merupakan bagian nyata dari upaya pelestarian budaya yang sejalan dengan cita-cita besar mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, diperingatinya Hari Kebaya Nasional bersamaan dengan Hari Anak Nasional mengandung pesan yang sangat strategis. Kecintaan terhadap warisan budaya tidak bisa dibangun secara instan, tetapi harus ditanamkan sejak usia dini. Kebaya adalah mahakarya budaya yang telah diakui dunia. Tentu ini bukan sekedar busana, melainkan cerminan jiwa, ketangguhan, dan keagungan pesona perempuan Indonesia. Tentu kita perlu menjaga identitas bangsa. Kebaya adalah benteng identitas itu dan penguat jati diri bangsa. Gerakan ibu-ibu atau wanita Indonesia berkebaya itu adalah wujud pelestarian budaya dan selaras dengan cita-cita besar kita untuk menuju visi Indonesia Emas 2045. Tentu peringatan Hari Kebaya ini yang beriringan dengan Hari Anak Nasional memiliki pesan yang sangat strategis, memiliki tema generasi berbudaya dan berdaya, melestarikan kebaya Nusantara melalui edukasi anak bangsa, mengingatkan kita bahwa menanamkan kecintaan kita pada warisan leluhur, salah satunya dengan menggunakan kebaya harus dimulai sejak dini. Oleh karena itu, mengenalkan busana kebaya kepada putri-putri kita itu merupakan salah satu cara untuk menjaga warisan leluhur kita. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi juga memberikan dukungan terhadap peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Bali. Menteri Arifah menyampaikan apresiasi kepada Perempuan Berkebaya Indonesia PBI yang dinilainya konsisten menghidupkan gerakan pelestarian kebaya sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Ia juga mengapresiasi Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Bali yang menjadi tuan rumah kegiatan tersebut. Perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membentuk generasi muda yang unggul dan berdaya saing, namun tetap memiliki akar yang kuat pada nilai-nilai budaya bangsa. Peringatan Hari Kebaya Nasional tahun ini memiliki makna yang semakin istimewa karena diselenggarakan dalam rangkaian Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dengan tema Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depannya. Ia mengajak masyarakat untuk mengenalkan kebaya kepada anak sejak usia dini. Sebab di balik setiap motif, kain, dan sulaman terdapat kisah tentang Indonesia yang layak diketahui dan dicintai oleh generasi penerus. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada perempuan berkebaya Indonesia yang secara konsisten menghidupkan gerakan pelestarian kebaya sebagai bagian warisan budaya bangsa. Terima kasih pula kepada Universitas Pendidikan Nasional atau Undiknas Bali yang telah menjadi tuan rumah kegiatan ini. Kampus memiliki peran strategis dalam membangun generasi muda yang unggul, berdaya saing, sekaligus berakar kuat pada nilai-nilai budaya bangsa. Hadirin yang saya hormati, kebaya bukan sekedar busana. Kebaya adalah cerita tentang perjalanan perempuan Indonesia, tentang nilai kesederhanaan, keanggunan, ketangguhan, dan penghormatan terhadap akar budaya. Di dalamnya terdapat nilai kesantunan, penghormatan, keindahan, gotong royong, ketekunan, dan martabat perempuan Indonesia. Kebaya adalah bahasa budaya yang diwariskan lintas generasi. Kebaya juga menjadi simbol bahwa perempuan Indonesia mampu menjaga tradisi sekaligus menjadi penggerak perubahan. Perempuan tidak hanya menjadi penjaga budaya, tetapi juga pendidik pertama dalam keluarga, pembangun karakter bangsa, dan penggerak pembangunan nasional. Peringatan Hari Kebaya Nasional tahun ini memiliki makna yang sangat istimewa karena diselenggarakan dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Tema Hari Anak Nasional tahun ini adalah Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depannya.
Membangun masa depan anak tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan gizi, pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan dari kekerasan. Kita juga mempunyai tanggung jawab membangun identitas, karakter, dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan salah satu caranya adalah melalui pelestarian budaya. Sementara itu, PPK LL Dikti Wilayah 8 Made Adi Kartikayasa yang mewakili Ketua LL Dikti Wilayah 8 Bali dan Nusa Tenggara Barat memandang peringatan Hari Kebaya Nasional dan Hari Anak Nasional sebagai dua momentum yang saling melengkapi. Baginya, kebaya berbicara tentang warisan, sedangkan anak-anak adalah harapan masa depan. Pertemuan kedua momentum tersebut menjadi pengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menentukan warisan seperti apa yang akan dititipkan kepada generasi penerus. Ia menegaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan budaya. Kampus menurutnya tidak boleh hanya menjadi tempat memperoleh gelar akademik, tetapi harus menjadi rumah kebudayaan yang melahirkan inovasi sekaligus menjaga tradisi. Kita tidak cukup hanya mengajarkan anak-anak kita untuk mengenakan kebaya. Kita juga harus mewariskan rasa bangga kepada anak-anak kita sebagai bagian dari bangsa ini. Budaya itu atau kebaya jangan hanya dikenakan pada hari peringatan atau hanya menjadi kostum saja, tetapi budaya juga harus dipelajari, dikembangkan, diwariskan. Itu akan menjadi sebuah peradaban. Menurut kami dari LL Dikti Wilayah 8, disinilah peran perguruan tinggi itu menjadi sangat penting, di mana kampus tidak boleh hanya menjadi tempat mahasiswa untuk memperoleh gelar. Kampus harus menjadi rumah kebudayaan, tempat tradisi dipelajari secara ilmiah, didokumentasikan secara digital, dikembangkan melalui inovasi-inovasi, dan tentunya diperkenalkan kepada dunia. Kebaya adalah penjaga martabat tubuh, pendidikan adalah penjaga martabat pikiran, dan perlindungan terhadap anak adalah penjaga martabat masa depan. Pesan serupa juga disampaikan narasumber Kebaya Talks Anak Agung Mia Intentilia SIPMA. Menurut dosen Universitas Pendidikan Nasional tersebut, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam melestarikan kebaya melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Ia menjelaskan bahwa pelestarian budaya dapat dimulai dari proses pembelajaran di ruang kelas. Seorang dosen tidak hanya menyampaikan materi akademik, tetapi juga menanamkan pendidikan karakter, identitas bangsa, serta kecintaan terhadap budaya Indonesia kepada para mahasiswa. Selain melalui pendidikan, pelestarian kebaya juga diperkuat lewat penelitian. Menurutnya, hasil-hasil riset mengenai kebaya harus terus dipublikasikan agar memperkaya literatur akademik sekaligus memperluas pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya yang dimiliki Indonesia. Sementara melalui pengabdian kepada masyarakat, ia menilai sinergi berbagai organisasi yang dipimpin dan diinisiasi Dr. Gungdini Gorde telah menjadi contoh nyata bagaimana perguruan tinggi, komunitas, pemerintah, dan masyarakat dapat bergerak bersama melestarikan kebaya. Dalam sebuah perguruan tinggi, dosen itu tugasnya tidak hanya mengajar, tapi ada 3 tugas utama yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama tentunya tugas mengajar. Ini ada mahasiswa-mahasiswa saya nih, MC-nya juga mahasiswa saya. Jadi memang sehari-hari kita bertemu dalam proses belajar mengajar di kelas. Dalam proses belajar mengajar tersebut yang merupakan tugas yang pertama bagi dosen, di sana dosen-dosen bisa memberikan informasi-informasi bukan hanya mata kuliah formalnya saja, tapi juga pendidikan karakter dan juga bagaimana menjaga identitas bangsa. Sebagai contoh, saya sendiri di Undiknas, salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah cross-cultural understanding, yaitu bagaimana memiliki pengetahuan lintas budaya. Nah, kita menjelaskan tentang budaya Indonesia, salah satunya adalah kebaya dan bagaimana proses rekognisinya di UNESCO. Itu juga berkaitan dengan mata kuliah lain, misalnya yang saya ampu komunikasi internasional.
bagaimana kita di dalam negeri memahami makna kebaya melalui literasi, organisasi, termasuk juga buku-buku. Kemudian bagaimana kita juga bisa mempromosikan kebaya dengan tentunya paham filosofi dari kebaya tersebut. Itu yang pertama, pengajaran. Yang kedua adalah penelitian. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian, tadi Ibu menyebut ada tesis di UGM ya, atau disertasi ya di UGM. Salah satu contoh bagaimana penelitian tersebut bisa didiseminasikan nantinya, disebarluaskan, sehingga pengetahuan terkait kebaya ini bisa menjadi bagian dari publikasi akademisi. Saya juga sempat sudah mempresentasikan salah satu artikel saya di Universitas Indonesia saat itu terkait dengan diplomasi budaya. Salah satu instrumen diplomasi budaya yang potensial untuk Indonesia adalah kebaya. Dengan joint nomination ini menunjukkan kerjasama kita. Dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Kalau bicara pengabdian dan dampak nyata kepada masyarakat, mungkin Ibu Dr. Gultini Gorda ini dengan berbagai organisasinya, karena menunjukkan bagaimana sinergi keterlibatan antara berbagai pihak dalam mendukung pelestarian kebaya, mendukung informasi-informasi terkait kebaya ini sangat penting karena kan kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satu buktinya hari ini senang sekali kita bisa berkumpul. Ini juga bentuk nyata bagaimana melakukan sebuah kegiatan yang berdampak untuk masyarakat. Jadi 3 tugas utama tadi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Luar biasa. Sementara itu, Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia PBI Cabang Bogor, Sitawati Ken Utami, yang juga salah satu narasumber Kebaya Talks, melihat perubahan besar dalam cara generasi muda memandang kebaya. Jika 1 dekade lalu, kebaya masih dianggap kuno dan hanya identik dengan acara formal, kini justru semakin banyak anak muda yang mengenakannya dengan penuh kebanggaan dan kreativitas. Sebagai penulis buku tentang kebaya, Sitawati berharap seluruh perjalanan pelestarian kebaya dapat didokumentasikan secara serius agar menjadi referensi bagi generasi mendatang. Hari Anak Nasional dan Hari Kebaya sangat berkait satu sama lain karena kebaya membutuhkan generasi penerus untuk melestarikan kebaya itu sendiri, sehingga anak-anak yang sehat, mandiri, pintar itu perlu juga memahami pentingnya pelestarian kebaya. Generasi muda perlu mengetahui tentang pentingnya melestarikan kebaya. Mungkin di 10 tahun yang lalu berkebaya masih dianggap kuno, tidak menarik gitu ya. Tapi sekarang ini kita bisa melihat di mana-mana perempuan-perempuan muda sudah mulai senang memakai kebaya dengan caranya sendiri. Jadi perempuan-perempuan muda bisa berkreasi dengan model kebayanya maupun dengan aksesoris dan lain-lain. Jadi intinya memakai kebaya sekarang ini sudah terlihat kekinian. Harapan ke depan, saya sendiri selain sebagai ketua, saya juga menulis buku tentang kebaya. Jadi harapan ke depan kebaya ini didokumentasikan dengan baik sebagai bekal bagi generasi yang akan datang, 10-50 tahun yang akan datang, sehingga apa yang kita lakukan ini tidak hilang begitu saja, tapi ada dokumentasi otentiknya. Pandangan senada disampaikan Direktur Pengembangan dan Strategi GTS Institute Bali, Putu Alia Vinalestari. Sebagai representasi generasi muda, ia mengaku kegiatan tersebut membuka wawasannya bahwa kebaya menyimpan keragaman budaya, sejarah, dan filosofi yang selama ini belum banyak dipahaminya. Tak hanya belajar tentang budaya, ia juga mengapresiasi rangkaian aksi lingkungan yang digelar sebelum acara utama. Menurutnya, pelestarian budaya ternyata dapat berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap kelestarian alam. Sebagai generasi muda, itu cukup membuka kreativitas saya bahwa ternyata kebaya itu tidak hanya ada 1 atau 2 bentuk, tapi beragam jenis budaya, bagaimana kebaya bisa berbentuk, dan itu membuat saya belajar banyak hal. Pertama, sejarah dan filosofinya. Acara hari ini membuat saya terbuka, mata saya terbuka bahwa ternyata, oh begini, kenapa kebaya itu bisa ada gitu, kenapa kebaya itu menjadi identitas kita, awalnya dari mana gitu. Dan untuk kegiatan tadi pagi soal lingkungan, saya juga sangat kagum
Karena ternyata kebaya, gagasan tentang kebaya dan gagasan untuk sustainability, untuk lingkungan itu bisa jadi satu dan bisa bergabung. Dan saya sebagai generasi muda terinspirasi untuk terus melestarikan penggunaan kebaya, tidak hanya dalam acara-acara tertentu, tapi juga untuk kehidupan saya sehari-hari. Harapannya adalah semoga ini tidak menjadi ritual yang dalam satu hari saja, tapi juga menjadi gagasan untuk kita gunakan dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita dan bisa kita bawa nilainya kemana-mana. Inspirasi yang sama juga dirasakan Michelle Kezia, peraih juara 1 Parade Kebaya. Baginya, kemenangan yang diraih bukan sekedar sebuah prestasi, melainkan pengalaman berharga untuk semakin mengenal kekayaan budaya Indonesia. Michelle berharap semakin banyak generasi muda kembali bangga mengenakan kebaya dan kain tradisional Indonesia sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya selama mengikuti perlombaan ini, jujur saya sangat bersyukur dan sangat senang bisa berkontribusi dalam lomba ini dalam mengikuti Hari Kebaya Nasional. Saya juga sangat senang saya bisa belajar banyak mengenai tentang kain, tentang adat, tentang kebaya, terutama. Mungkin untuk pesan untuk teman-teman di luar sana, mungkin bisa menggunakan kebaya lagi, menggunakan kain karena kain itu sangat cantik dan merupakan kekayaan dari Indonesia. Jadi kita bisa melestarikannya bersama-sama. Terima kasih. Rangkaian peringatan Hari Kebaya Nasional dan Hari Anak Nasional tidak hanya berlangsung di dalam auditorium. Sejak pagi, semangat pelestarian budaya telah diwujudkan melalui aksi nyata menjaga lingkungan di Tukat Korea atau Tukat Badung dengan penuangan cairan ekoenzim yang melibatkan perempuan berkebaya Indonesia PBI, Peduli Wisata Budaya Indonesia, PWB, mahasiswa pecinta alam Mapala Undiknas, serta berbagai elemen masyarakat. Ketua Panitia Hari Kebaya Nasional dan Hari Anak Nasional 2026, Agnes Beril Junaidi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi simbol bahwa pelestarian budaya harus berjalan berdampingan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap penggunaan ekoenzim dapat semakin dikenal masyarakat dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh warga sekitar maupun ibu rumah tangga. Agnes juga mengungkapkan bahwa peringatan Hari Kebaya Nasional tahun ini turut mengajak para pedagang di Pasar Badung dan Pasar Kumbasari untuk mengenakan kebaya sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya Indonesia. Menurutnya, kebaya sudah saatnya hadir dalam aktivitas sehari-hari, bukan hanya dikenakan saat upacara adat atau acara resmi. Di sini saya berada di Tukat Korea, sedang melangsungkan kegiatan penuangan ekoenzim. Di sini saya berharap untuk penuangan ekoenzim ini bisa bermanfaat untuk masyarakat juga dan bisa dikembangkan dari teman-teman sekitar dan dari ibu-ibu rumah tangga juga. Terkait Hari Kebaya Nasional 2026, kami mengajak seluruh penjual-penjual yang ada di Pasar Badung dan di Pasar Kumbasari untuk memakai pakaian kebaya di Hari Kebaya ini, dan saya berharap kedepannya warga-warga di sekitaran Tukat Korea ini dapat memakai kebaya bukan hanya di acara-acara penting saja ataupun hari keagamaan saja, namun bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Umum Peduli Wisata Budaya Indonesia PWB Irlisa Rahmadiana menjelaskan bahwa ekoenzim merupakan cairan serbaguna hasil fermentasi kulit buah, gula dan air yang memiliki banyak manfaat, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pertanian hingga pelestarian lingkungan. Menurutnya, produk tersebut juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari program UMKM maupun desa wisata. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian PWB terhadap keberlangsungan destinasi wisata berbasis budaya. Pada pagi hari ini kita menuangkan ekoenzim ke kali di Badung, Bali. Manfaat ekoenzim sendiri itu adalah sebagai cairan serbaguna hasil fermentasi kulit buah
dan gula dan air, dibuat PWB bisa menjadi program UMKM dan desa wisata. Juga bisa untuk rumah tangga sebagai pembersih alami, itu ekoenzim, pencuci piring, kemudian pewangi ruangan. Dan untuk pertanian dan desa wisata bisa merupakan pupuk organik cair, pengendali hama, penyubur tanah, pakan ternak, dan untuk lingkungan adalah mengolah limbah. Jadi kita tadi tuangkan di sungai untuk mengolah limbah, mengurangi polusi, mengurangi sampah, tentunya sampah-sampah organik dan non-organik, serta untuk kesehatan dan kecantikan. Sehingga pada hari ini, pagi ini, kita peduli dengan tempat wisata kita, terutama sungai, limbah itu harus bersih sehingga pariwisata tetap terjaga, tempat wisata tetap terjaga, dan banyak mendatangkan turis yang melihat bahwa sungai-sungai kita tentunya bersih seperti di luar negeri juga kita bersih, dan di sini harus dilestarikan untuk tentunya di kali-kali yang harus jernih juga. Ketua Umum Mapala Undiknas Ariel Emanuel Putra Yudanta menambahkan bahwa ekoenzim memiliki manfaat besar dalam membantu memperbaiki kualitas air sungai. Menurutnya, cairan tersebut mampu menekan pertumbuhan mikroba penyebab bau sehingga air sungai menjadi lebih bersih dan jernih. Ia juga membuka peluang agar aksi serupa dapat kembali dilaksanakan pada kesempatan berikutnya sebagai bagian dari gerakan keberlanjutan menjaga lingkungan. Di sini kita habis menuangkan cairan ekoenzim, di mana cairan ekoenzim itu sangat bermanfaat untuk air sungai di lingkungan sekitar kita. Jadi fungsi dari ekoenzim sendiri itu dia untuk menekan mikroba-mikroba yang di dalam sungai. Jadi dengan kita menuangkan itu juga bermanfaat untuk menghilangkan bau yang ada di sungai dan membuat air akan jadi lebih jernih. Saya harap masyarakat lebih aware terhadap lingkungan, karena dengan kita saling menjaga lingkungan kita akan semakin bersih. Kemungkinan kita akan melakukan lagi, tapi untuk tanggal dan ini kita masih belum bisa kita tentukan. Nanti untuk acara-acara selanjutnya kita bisa untuk kembali lagi ke lingkup ini. Dukungan terhadap kegiatan tersebut turut disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pasar Kota Denpasar, Kadek, yang mengajak masyarakat menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan. Baik, kami dari Perumda Pasar Kota Denpasar sangat mendukung acara teman-teman. Terima kasih atas acara niki. Setelah acara niki, kami juga mau menyampaikan bahwa kepada masyarakat yang ada di sungai, di hilir, jangan buang sampah sembarangan. Jadi jaga lingkungan dengan baik. Oke, yuk. Salam lestari, lestari. Semangat pelestarian budaya juga tumbuh dari peserta termuda yang mengikuti lomba mewarnai tingkat TK dan SD. Tawa dan senyum mereka menjadi warna tersendiri dalam peringatan Hari Kebaya Nasional yang dipadukan dengan Hari Anak Nasional. Peraih juara 1 lomba mewarnai tingkat TK, Syakil, mengaku sangat senang mengikuti perlombaan tersebut. Gimana sih perasaan Syakil ikut lomba mewarnai? Asik kan? Seru banget. Tadi mewarnai apa? Tentang apa? Oh, tentang sekolah. Syakil tadi mewarnai dengan warna apa sih? Warna merah, kuning, hijau. Kuning, oke. Syakil sama kakak. Keceriaan serupa juga dirasakan Kidung, salah seorang peserta lomba mewarnai. Dengan penuh semangat, ia menceritakan hasil karyanya. Bagi Kidung, kegiatan itu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Ia bahkan berharap dapat kembali mengikuti lomba serupa pada kesempatan berikutnya. Tadi warnai apa? Orang yang tadi warnai pakai warna apa? Orangnya warna apa tadi? Krem, oke. Seru nggak tadi? Asik nggak? Seru. Mau lagi nggak? Oh iya. Nanti lagi ya, kalau ada lomba lagi mau daftar lagi? Ada juga mau daftar lagi nggak nanti? Mau, oke. Terima kasih ya.
Kepolosan anak-anak itu menjadi penutup yang indah dalam rangkaian Hari Kebaya Nasional dan Hari Anak Nasional 2026. Di tangan merekalah harapan untuk menjaga kebaya, budaya, dan lingkungan akan terus bertumbuh menjadi warisan yang hidup dari generasi ke generasi. Bali 1 mengabarkan.